Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'du. Para rawuh, para hadirin wal hadirat jamaah pengajian kuliah duha Masjid Agung Kabupaten Tegal yang saya muliakan dan saya hormati, terutama segenap pengurus Masjid Agung Kabupaten Tegal yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Al-Ustadz Haji Hasan Munawar selaku Ketua Umum Yayasan Masjid Agung Kabupaten Tegal, Bapak Al-Ustadz Kiai Haji Husni Faqih, Bapak Al-Ustadz Kiai Haji Mahdafi Kani, Imam Besar Masjid Kubah Mas Depok, yang alhamdulillah pada pagi hari ini bisa memperdengarkan kepada kita qiraahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari qiraah Quran tadi. Amin ya rabbal alamin. MC kita Al-Ustadz Haji Hanifuddin yang saya hormati dan saya muliakan, dan seluruh para asatidz, para pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, putra-putri, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita memanjatkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama dihadirkan oleh Allah, dikuatkan langkah kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama menyimak, menghadiri kajian ilmu, dan mudah-mudahan barokah kehadiran kita Allah akan memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan barokah kehadiran kita Allah memanjangkan umur kita, memberkahi umur kita. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang sedang bergelimang dosa Allah beri taubat, yang sedang punya dosa Allah beri ampunan, yang sedang punya problem Allah beri jalan keluar, yang punya hajat Allah kabulkan, yang punya cita-cita Allah sukseskan, yang punya hutang piutang Allah lunaskan. Dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala penyakit, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kehidupan yang istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadiri majelis-majelis ilmu sampai kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dibaca tadi oleh qari kita Bapak Kiai Haji Mahdafi, ini adalah ayat yang menerangkan kepada kita tentang ciri-ciri seorang hamba yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dan mudah-mudahan kita semua bisa mewujudkan ciri-ciri itu dalam kehidupan kita. Apa Allah katakan di dalam surat Al-Furqan? Wa ibadur rahman. Kalau kita buka tafsir Al-Baghawi Ma'alimut Tanzil, di situ diterangkan wa ibadur rahman ay al-afadil min ibadih. Di antara ciri-ciri hamba Allah yang istimewa, yang derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, apa ciri-cirinya? Yang pertama, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang yang rendah diri, tawadhu, tidak sombong. Ini ciri-ciri hamba yang istimewa, yang derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-ciri pertama, tawadhu, rendah diri, tidak sombong. Siapa yang berhak sombong? Hanya Allah. Tidak ada satu hamba pun yang berhak mengambil sifat satu ini. Allah Maha Rahman, kasih sayang. Allah Maha Lembut. Tapi satu sifat yang ini sombong, tidak ada satu hamba pun yang boleh. Allah Maha kasih sayang, kita diperintahkan untuk kasih sayang. Allah Maha sombong, mutakabbir, tapi melarang hambanya untuk sombong. 80.000 tahun iblis bersujud kepada Allah. 80.000 tahun, Bu, Pak. Kurang lama, 80.000 tahun, tidak ada satu hamba pun yang tugasnya sujud selama 80.000 tahun. Tidak ada satu jengkal pun tanah di permukaan bumi ini illa wa fihi sajada iblis. Di situ iblis pernah sujud 80.000 tahun, Pak. Lama iblis beribadah kepada Allah sampai mendapatkan makom seperti malaikat. Luar biasa iblis. Kenapa dikeluarkan dari surga? Kenapa iblis dikeluarkan dari surga? Sajada lillah 80 alfasana. Sujud kepada Allah 80.000 tahun. Kenapa pada akhirnya dikeluarkan dari surga? Ketika Allah tanya kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Hei iblis, apa yang membuatmu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan? Apa jawab iblis? Satu kata yang membuat iblis keluar dari surga, yang menunjukkan bahwa dia itu hamba yang sombong. Ana khairun minhu. Saya lebih baik dari Adam. Kata siapa? Iblis. Jadi kata-kata ana khairun minhu itu keluarkan dari hati kita. Kata-kata saya lebih baik dari orang itu, saya lebih baik dari orang itu, saya lebih baik dari ustadz ini, saya lebih baik dari murid saya. Keluarkan kata-kata itu dari hati. Karena iblis keluar dari surga gara-gara kata-kata ini. Khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan Adam dari tanah, kalau aku dari api. Jadi menurut iblis api itu lebih istimewa dari tanah. Iblis dikeluarkan dari surga. Sudah pernah di surga dan sujud 80.000 tahun, dikeluarkan dari surga. Kita sudah pernah masuk surga apa belum? Sudah pernah cium baunya surga apa belum? Gimana kalau sombong? Iblis sudah pernah di surga,
sudah pernah sujud 80.000 tahun, dikeluarkan dari surga gara-gara sombong. Kita masuk surga saja belum, cium baunya surga saja tidak pernah. Kenapa bersombong? Kenapa punya sifat sombong? Membanggakan diri. Kaya, alim, kiai, ustadz, mungkin merasa dirinya paling alim, merasa dirinya paling kaya, padahal semua itu adalah fadlullah, keutamaan Allah. Yu'tihi may yasha, Allah berikan kepada siapapun yang Allah mau. Banyak orang alim yang melarat, banyak dokter yang miskin, sekolahnya tinggi, sekolahnya luar biasa, berpendidikan, tapi melarat. Banyak apa enggak? Banyak orang bodoh hanya lulusan SD. Mungkin SD enggak pernah lulus, tapi dijadikan orang kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak apa enggak? Banyak. Fadlullah yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah, yu'tihi may yasha. Kalau kita diberi keluasan rezeki oleh Allah jadi orang kaya, jangan sampai mengatakan innama hadza min ilmi. Itu karena saya orang yang tahu, saya orang yang berpendidikan. Belum tentu orang yang berpendidikan diberi kekayaan oleh Allah. Jadi keluarkan sifat-sifat sombong dari hati kita supaya kita menjadi hamba yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngeri Pak Bu kalau bicara sombong. Jauh kita dari surga kalau sombong, jauh. Jangan mengharap surga kalau di hati kita masih ada sifat sombong. Dan jangan salah memahami, sombong itu bukan orang yang pakai pakaian yang bagus, pakai sepatu yang bagus, pakai sendal yang bagus, bukan. Al-kibru fi syai'ain. Sombong ada pada dua perkara, semuanya urusan hati. Batrul haq wa ghamtun nas. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, batrul haq, tidak mau menerima kebenaran. Mentang-mentang ustadznya masih muda, baru pulang dari pondok, kemudian yang ditegur lebih tua, yang lebih tua tidak terima. Kamu anak kemarin, kamu baru pulang dari pondok, nggak tahu apa-apa. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan sifat sombong itu dari hati kita. Wa ghamtun nas, meremehkan orang muslim. Ini juga sifat sombong. Dua perkara. Ini urusannya sama hati. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri hamba yang istimewa di hadapan Allah adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang jalan di permukaan bumi, hidup di permukaan bumi dengan menghilangkan sifat-sifat sombong, tawadhu, rendah diri. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu pernah diperintahkan oleh gurunya, coba kamu cari makhluk yang lebih hina daripada kamu. Gurunya mengatakan seperti itu. Imam Junaid keluar dari rumahnya gurunya dan mencari sosok makhluk yang lebih hina daripada dirinya. Jalan, lihat orang gila. Imam Junaid dalam hatinya, ini mungkin orang yang lebih hina dari saya, karena ini orang gila. Tapi setelah dipikir-pikir, ini orang gila kalau meninggal, apalagi gilanya dari sebelum balik. Sebelum balik sudah gila, meninggal dalam keadaan gila, tidak ada hisabnya Pak. Tidak ada hisabnya. Kalau saya, kata Imam Junaid, saya belum tahu.
Apakah saya akan meninggalkan alam dunia ini membawa husnul khatimah? La a'rif kaifa akhtimu umri, kata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Saya nggak tahu saya akan menutup kehidupan saya dalam keadaan bagaimana. Oh, berarti saya lebih hina daripada ini. Jalan lagi, melihat sosok anjing yang lagi sakit, gatel. Kita sama anjing itu nggak suka, Pak, Bu. Apalagi kalau sakit, gatel lagi sakitnya. Mungkin diusir-usir. Imam Junaid melihat, oh ini mungkin yang lebih hina daripada saya. Tapi setelah dipikir, ini anjing kalau mati jadi debu. Tidak masuk surga, tidak masuk neraka, jadi debu. Tapi kalau saya mati su'ul khotimah, saya masuk neraka. Berarti anjing ini lebih baik daripada saya. Pulang ke rumah gurunya. Ya Syekh, wahai guru saya tidak mendapatkan makhluk manapun lebih hina daripada saya. Ini contoh ketawaduan, contoh rendah diri. Kita melihat siapapun, jangan merasa saya lebih baik daripada orang itu. Kalau kita punya hati seperti itu, berarti di dalam hati kita ada salah satu dari sifat sombong. Jauh dari surga. Orang-orang sombong semua dalam riwayat manapun meninggalnya dalam keadaan hina. Lihat Fir'aun, lihat Namrud, yang dulu punya kerajaan besar, yang dulu punya kekuasaan. Bagaimana cara mereka meninggal? Hina. Namrud meninggal dalam keadaan apa? Hina. Hanya karena seekor nyamuk yang masuk ke dalam hidungnya, tembus ke otak. Seorang raja, seorang yang kaya, yang punya kekuasaan, mati gara-gara apa? Nyamuk. Fir'aun, bagaimana dia meninggal? Tenggelam, termakan oleh air. Kalau kita ingin jadi orang-orang mulia, hilangkan sifat sombong dari hati kita. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ini yang pertama. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini ciri yang kedua. Kalau dalam ilmu usul, bodoh itu ada dua. Bodoh itu ada dua. Ada jahil basit, ada jahil murakkab. Jahil basit ini kita semua. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Saya orang bodoh dibanding orang yang lebih alim daripada saya. Semua kita ini orang bodoh. Ini bodoh yang baik, ini bodoh yang wajar, karena semua orang bodoh butuh kepada orang yang lebih alim. Yang terpenting harus merasa bodoh, jangan merasa pinter. Kalau merasa pinter tidak mau ngaji. Bodoh merasa pinter, ini bagian yang kedua, namanya jahil murakkab. Bodoh kuadrat. Tahu kuadrat kan? Iya. Bodoh tentang dirinya yang bodoh. Jadi tidak merasa kalau dirinya bodoh. Paling susah orang seperti ini, Pak. Seperti orang buta tidak merasa buta. Repot kan? Orang buta tidak merasa buta gimana? Mau dituntun mau apa enggak? Enggak mau. Diperingatkan, awas ada kali di samping, nanti terjebur. Saya sudah tahu jalan ini, enggak usah diperingatkan. Buta, tapi ngerasa melek, ngerasa bisa melihat. Nanti giliran kejebur, tuh kan kamu kejebur. Memang saya mau niat mandi di sini. Kan repot orang seperti ini, Pak. Paling susah menasehati orang yang bodoh merasa pinter.
Paling susah, Pak. Ada istilah tong kosong nyaring bunyinya. Ilmu, kita kalau ngaji tapi jarang menimba ilmu sehingga kosong. Itu seperti celengan, ya, dikasih receh satu, kemudian digoyang, bunyi apa enggak? Bunyi. Tapi kalau celengan itu isinya full, penuh, digoyang enggak ada bunyinya. Orang kalau sering ngaji menimba ilmu, banyak taunya. Kalau banyak taunya, banyak diemnya. Orang kalau alim itu banyak diemnya, enggak kritik sana sini. Tapi kalau orang ngajinya jarang-jarang, dia ngerasa paling alim. Taunya cuma 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis. 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Kemudian setiap lihat orang salah. Kenapa? Taunya cuma 3 ayat. Taunya cuma 3 hadis. Oh, itu salah itu. Dia cuma tahu 3 ayat. Jadi selain yang ada di ayat itu salah semua. Ini namanya jahil murakkab, bodoh kuadrat. Kalau dapat orang seperti ini, tinggalkan. Qulu salama, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan diladeni orang seperti itu. Mengotori hati, Pak. Meladeni orang seperti itu. Ini ayatnya jelas. Wa idza khatabahumul jahilun, kalau kamu diajak debat dengan orang yang bodoh maksudnya murakkab. Qulu salama, jangan diladeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Nggak bisa, nggak akan dapat titik temunya. Ini paling banyak di medsos. Sampean pada dolanan Facebook, oke? Pada main Facebook kan sekarang orang tua juga pada main Facebook, Pak. Bukan yang muda saja. Hati-hati. Kalau bikin status yang benar, kalau bikin status yang manfaat, ini jari-jari yang mengetik ini akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Yaumul hisab. Jari-jari kita, mata kita yang melihat, lisan kita, hati kita yang berpikir akan dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati kalau bikin status yang baik. Terutama ibu-ibu, mbak-mbak, jangan curhat di Facebook. Beras tidak ada di rumah, curhatnya di Facebook. Allah, ini zaman mau pergi kemana sekarang? Kita ini kehidupan kita sudah diketahui banyak orang. OTW Pekalongan, OTW Cirebon, OTW. Setiap mau pergi dalam kehidupannya, sekalian saja ke kamar mandi, OTW kamar mandi. Bikin status yang bagus-bagus, habis dengar pengajian dicatat, dibikin status. Jadi orang itu mengambil manfaat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan dimintai pertanggungjawaban jari-jari kita. Ini paling banyak di medsos orang-orang model seperti ini, yang bodoh tapi tidak merasa bodoh. Jadi terlalu banyak komentar tanpa pengetahuan. Ustadz ini menerangkan disalahkan, ustadz itu disalahkan, ustadz ini salah semua itu. Lagi memperagakan cara wudhu, pasti ada komen jeleknya. Itu orang nggak usah diladeni, orang seperti itu. Kalau diladeni, ndak itu di status, ndak itu di komentar, ndak itu di WhatsApp, ndak itu di Twitter, semuanya tidak akan dapatkan titik temu, Pak. Saya jamin nggak bakal dapat titik temu. Hanya mengotori hatinya dengan jengkel, sewot, mengotori hati saja itu. Jadi nggak usah diladeni. Qulu salama. Apa kata Imam Syafi'i? Nadhartu alfa alimin faghalabtuhum. Saya berdebat dengan 1000 orang alim, kata Imam Syafi'i. Faghalabtuhum, saya kalahkan mereka. Imam Syafi'i itu debat dengan 1000 orang alim, dikalahkan oleh Imam Syafi'i. Kenapa? Karena orang yang ngerti itu menerima. Oh, ini keliru, ini yang benar, ini keliru. Imam Syafi'i. Wa nadhartu jahilan faghalabani. Saya berdebat dengan 1 orang bodoh, faghalabani, dia mengalahkan saya. Jadi wong bodoh itu, Pak, orang bodoh ndak bisa kalah, pasti menang. Jangan kalau debat dengan orang bodoh yang rasa pinter, nggak mungkin menang, Pak, pasti kalah.
Saya jamin, karena karpe dewek dalile. Debat masalah ghibah yang dibawa ayat sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Masalah ghibah, dia tahunya cuma ayat itu. Jadi hati-hati dengan orang-orang model seperti ini. Ingat-ingat, kalau kita kepingin jadi hamba yang istimewa, jangan suka meladeni orang-orang seperti ini. Apalagi kalau kita hidup di ruang lingkup yang banyak model orang seperti itu. Punya tetangga seperti itu, jangan sering ngobrol. Assalamualaikum aja. Kalau keluar dari rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kalau sudah mulai ngobrol, maaf saya nggak ada waktu. Kalau diladeni, gila Pak. Jangan mengotori hati itu. Kapan kita menjadi orang yang dekat dengan Allah? Kalau kita selalu meladeni orang-orang seperti itu. Yang bisa menegur, yang bisa ngasih hatinya petunjuk hanya Allah. Kalau kita sudah sering menasehati, nggak diterima, tugas kita sudah selesai. Nggak bisa, orang seperti itu nggak bisa. Nggak bisa diladeni. Hanya mengotori hati. Jengkel dan permusuhan nanti akibatnya. Sudah biarkan saja. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cirinya yang ketiga, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Ciri yang ketiga yaitu orang-orang yang istimewa di hadapan Allah adalah orang-orang yang rajin bangun malam, beribadah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita sudah jauh dari bangun malam, Pak. Subuh untung, subuh sudah apa? Sudah dapat keuntungan besar. Ciri-ciri hamba yang soleh, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur menjelang subuh, sebelum adzan subuh, yastaghfirun. Mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud, bermunajat kepada Allah, baca Al-Qur'annya. Ciri-ciri hamba yang soleh. Bu, saya mau tanya, kira-kira kalau subuh ndak wajib, bangun subuh apa enggak? Kira-kira tanyakan sama hati kita masing-masing. Kira-kira kalau subuh ndak wajib, bangun subuh apa enggak? Jam 8 mungkin kita bangun. Banyak orang bangun malam, Pak, Bu. Tapi untuk dagangan. Bangun jam 3, kenapa bangun jam 3? Siapkan dagangan. Karena subuh pasar sudah ramai. Apalagi perpekan. Menjelang lebaran. Masjidnya sepi, pasarnya ramai. Ini fenomena, Pak. Nyata ini. Awal puasa, sudah dekat lebaran, bakso. Siang-siang makan bakso. Yang lihat sama-sama nggak enak, padahal mau makan bareng di situ. Warungnya ditutup, pakai hordeng, kakinya di bawah. Wah, full. Ini nyata, Pak. Tanya sama orang-orang yang di pasar, kalau jualan puasa tambah ramai apa tambah sepi? Tambah ramai, Pak. Itu di samping rumah saya ada warung. Kalau puasa tetap buka. Kalau saya lihat, saya teliti, biasanya jam 10 sepi, nanti menjelang zuhur ramai. Tapi kalau puasa, kakinya nggak pernah nggak ada. Ada terus kakinya. Ini aneh tapi nyata. Bulan puasa tapi warung rame, Pak. Kalau musafir nggak mungkin masa warung masuk kampung ada musafir di situ. Kalau musafir ya 1-2, nggak rame. Kalau di Pantura iya. Kembali kepada bangun malam, Pak. Rajin-rajin bangun malam.
berusaha semaksimal mungkin untuk bangun sebelum datang waktu subuh. Walaupun istighfar, pertama kita belajar dengan istighfar dulu. Nggak apa-apa tidur lagi, nggak apa-apa. Belajar dulu. Jadi pertama bangun, astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Ya Allah, ampuni dosa saya. Habis itu tidur lagi, nggak apa-apa. Latihannya begitu dulu, nggak apa-apa. Nanti dilatih lagi supaya sampai subuh. Jangan sampai Pak, telinga kita tidak mendengarkan suara adzan subuh. Itu telinga dikencingi oleh setan. Kalau telinga tidak mendengarkan adzan subuh, dikencingi oleh setan. Tidur itu macam-macam. Ada naumul kilab, ada tidurnya anjing. Maaf, tidurnya anjing itu begini. Habis isya, anjing tidak tidur, bergadang anjing, ngopi, gaplek, remi, ngobrol sana sini, ngerasani, tetangga sekampung dirasani semua. Selesai itu subuh. Nanti sudah dekat waktu subuh, tidur. Bangunnya kapan? Bangunnya kapan Pak? Kalau bangunnya awal berarti mau kerja, mau cari dunia. Kalau tidak ada kerjaan, jam 10 untung. Coba sampean, antum semua lihat anjing, tidurnya begitu apa enggak? Begitu. Malam bergadang, sudah dekat waktu subuh, mau adzan tidur dia. Ini kalau ada yang seperti ini di rumah, jangan dikasih makan Bu, kasih tulang aja. Bukan manusia itu. Ini tidak akan berubah kecuali kalau sudah Allah yang menegur nanti. Sakit baru berhenti, tidak bergadang. Kadang ada yang sakit-sakit dipaksa, ada. Allah, coba kalau hadir majelis taklim seperti itu, dipaksa, malas dipaksa, tapi tidak ada. Tapi kalau untuk dunianya, untuk bergadang, dibela-belain. Hujan berangkat. Coba kalau majelis taklim hujan, sepi. Saya pernah ngisi nih malam Rebo di sini. Tanya tuh sama pengurus. Saya sama pengurus sama tim saya. Sudah. Hujan lebat, tidak ada yang hadir. Coba kalau dikasih duit satu orang 200.000, kira-kira hadir semua apa enggak? Rame. Mau basah kuyup enggak apa-apa. Iya. Bagjane beli jaket jas hujan dulu, ya, modal 100.000 enggak apa-apa, nanti dapat 200.000. Kalau cari dunia kita semangatnya luar biasa, tapi kalau untuk akhirat, untuk bangun malam susah, untuk Allah susah. Coba ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, sholat kita khusyuk dan tidak khusyuknya banyakan mananya kira-kira? Banyakan mana? Banyak tidak khusyuk. Mikiri apa? Mikiri apa Bu? Mikiri apa? Fulus. Mikiri duit. Duit itu dipikir mau banyak mau sedikit, malah tambah banyak tambah sibuk. Itu dunia. Benar apa enggak? Kalau mikiri dunia nggak ada selesainya. Kita ini tidurnya saja mimpi dunia Bu. Ya Allah, itu daster belum laku ya, besok itu orangnya sudah datang apa belum, sampai terbawa mimpi. Apalagi sudah dekat lebaran haji, yang jual kambing sampai mimpi kambing. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur yang dipikirkan dunia. Coba bangun waktu setengah jam untuk Allah, bangun tengah malam. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi ra'a annal qiyamah qad qamat. Pernah salah satu malam mimpi hari kiamat. Coba Bu, bayangkan Bu, mimpi hari kiamat. Jenengan pernah apa enggak? Mimpi jatuh. Bu, gimana bangunnya Bu?
Kaget apa enggak? Imam Junaid mimpi hari kiamat. Bukan main. Dunia seisinya hancur lebur. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi selamat. Bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa saya engkau selamatkan? Padahal ini semua sudah engkau hancurkan. Kenapa saya engkau selamatkan? Apa kata Allah? Raka'atain allati raka'atahuma akhiral lail. Bukan karena 5 waktunya, bukan karena puasa Ramadannya, tapi 2 rakaat yang engkau lakukan di tengah malam, termasuk kunci surga. Wasallu bil-lail wan nasu niyam. Nggak susah Pak, bangun malam itu nggak susah. Yang penting dibiasakan. Pertama harus maksa dulu memang. Tapi kalau sudah terbiasa, malah kalau nggak bangun 1 malam ketiduran, bukan main hati kita, lomnya bukan main, menyayangkan sekali. Jadi monggo silahkan semangatkan supaya kita menjadi hamba-hamba yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kalau diterangkan semua ciri-ciri hamba yang istimewa ini terlalu lama Pak. Bisa sampai jam 8. Iya. Antum yang dengarkan enak, sayanya kan iya, ngotot terus begini. Ya. Monggo barangkali ada tanya jawab.